Cara nyeleneh Gus Dur hadapi OPM, biarkan bendera bintang kejora berkibar hingga khobar bahasa Arab. Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur memiliki cara sendiri dalam menghadapi OPM ketika beliau menjabat. Tidak melulu angkat senjata dan operasi militer menghadapi OPM, Gus Dur juga menggunakan pendekatan dialog hingga budaya. Kendati sempat menuai kontroversi, Gus Dur dianggap sukses meredam perlawanan OPM saat itu. Salah satu cara Gus Dur pernah membiarkan bendera organisasi Papua Merdeka berkibar di tanah Papua pada 30 Desember 1999. Dikutip dari salah satu sumber, pada 30 Desember 1999 atau tepat 2 bulan 10 hari setelah dilantik menjadi Presiden keempat RI, Gus Dur berkunjung ke Irian Jaya dengan dua tujuan. Pertama, untuk berdialog dengan berbagai elemen di Papua. Kedua, melihat matahari terbit pertama milenium kedua tanggal 1 Januari 2000 pagi. Pada 30 Desember 1999, dimulai jam 8 malam dialog dengan berbagai elemen dilakukan di gedung pertemuan Gubernur di Jayapura. Meski dengan cara perwakilan, tetapi banyak sekali yang datang karena penjagaan tidak ketat. Gus Dur mempersilahkan mereka berbicara terlebih dahulu dari yang sangat keras dengan tuntutan merdeka dan tidak mempercayai lagi pemerintah Indonesia hingga yang memuji tapi dengan berbagai tuntutan. Selanjutnya Presiden berbicara merespon mereka. Banyak hal yang ditanggapi tetapi yang penting, saya akan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua, katanya. Alasannya, pertama nama Irian itu jelek, kata Gus Dur. Kata itu berasal dari bahasa Arab yang artinya telanjang, tambahnya. Dulu ketika orang-orang Arab datang ke pulau ini menemukan masyarakat masih telanjang sehingga disebut Irian. Gus Dur lalu melanjutkan, kedua, tradisi orang Jawa kalau punya anak sakit-sakitan sang anak akan diganti namanya supaya sembuh. Biasanya sih namanya Slamet, tapi saya sekarang ganti Irian Jaya menjadi Papua. Seorang antropolog bahasa Melanesia mencari asal-usul kata Irian yang diceritakan Gus Dur, tapi tidak pernah menemukan. Kalau tidak ketemu tidak berarti tidak ada kan? Ini benar-benar cara Gus Dur memecahkan masalah rumit dan besar seperti masalah Papua dengan humor. Sahibul riwayah Ahmad Swadi menduga mengapa Gus Dur menggunakan alasan bahasa Arab dan tradisi Jawa. Gus Dur mencoba menenangkan hati orang-orang Islam dan orang-orang Jawa yang berpotensi melakukan protes. Selain hormat dengan teladan, prinsip, dan keberanian Gus Dur, Manuel Kaisiepo 2017 memiliki cerita. Menteri Negara Percepatan Kawasan Timur Indonesia era Presiden Megawati itu mengisahkan ketika Kongres Rakyat Papua akan diselenggarakan, maka Gus Dur menyetujui kongres tersebut dilaksanakan. Ketika kongres itu mau diadakan, semua orang protes, itu separatis. Tetapi Presiden Gus Dur menyetujui kongres itu diadakan. Bahkan Gus Dur juga akan membantu terselenggaranya acara kongres tersebut, yaitu dengan memberikan bantuan pendanaan. Ini langkah Gus Dur yang dianggapnya nyeleneh lain daripada yang lain. Saat Gus Dur menemui kelompok separatis tersebut, banyak orang yang protes dan mengira bahwa Gus Dur menyetujui keberadaan mereka. Gus Dur menegaskan bahwa semua yang ada di Papua adalah saudara-saudara dirinya, saudara sebangsa dan sesama manusia. Hal ini dilakukan Gus Dur tak lain untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah.